wakakurikulum kepada saya, Bu. Jadi sebenarnya kemarin saya itu dapat tugas dari Wakakur melihat prestasi sekolah. Jadi sebenarnya sekolah saya itu punya tagline sekolah sang juara. Tapi kenapa kok prestasinya itu kebanyakan kok prestasi non akademik? Nah, saya sebagai staf kurikulum itu ditantang, apakah Bu Diana bisa menaikkan prestasi akademik sekolah kita? Itu, Bu. Oh, jadi tentang permasalahan itu, Bu Diana. Iya. Jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Mungkin dari ngobrol dengan Bu Ayu, saya dapat menemukan strategi baru. Bagaimana saya bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh Wakakur saya itu, Bu. Iya, iya Bu Diana, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah dari Bu Diana. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi Amin. permasalahannya Bu Diana ini diberikan sebuah tantangan begitu ya Iya, dari betul. Waka Kurikulum untuk melaksanakan atau untuk mengembangkan itu tadi nggih. Iya, untuk mencapai prestasi akademik kita, mengenjot lah ibaratnya, Bu. Jadi bukan Oh saja gitu. kita punya prestasi olahraga, prestasi di bidang lain, tapi bagaimana prestasi akademik kita juga terlihat muncul gitu. Seperti itu. Terus menurut Bu Diana itu tantangan tantangan dari Waka Kurikulum ini itu kan sebagai sebuah pembuktian nih apakah Bu Diana itu bisa mengeksekusi begitu ya. Kira-kira apa yang akan Bu Diana lakukan untuk menyelesaikan masalah ini begitu. Menurut Bu Diana ini apa yang harus Bu Diana lakukan terlebih dahulu? Sebenarnya saya berpikir apa yang sudah kita lakukan di sekolah untuk meningkatkan prestasi itu. Sebenarnya sudah banyak, Bu Ayu. Banyak sekali kegiatan yang sudah kita fasilitasi untuk anak-anak bisa berkembang, tapi kurang maksimal. Seperti contohnya itu kita punya kelas intensif, tetapi untuk ikut kelas itu mereka itu maju mundur, takut mereka tidak bisa untuk fokus, karena memang saya memberi label kelas intensif itu untuk anak-anak yang ingin lolos olimpiade. Nah, ada kata olimpiade ini, Bu, yang membuat Oke, mereka oke. takut sebenarnya. Jadi agak maju mundur, padahal mereka sebenarnya punya potensi. Seperti itu. Terlihat dari kemarin itu ikut olimpiade kimia di PTN, nilainya nggak jelek-jelek banget gitu. Yang lolos semifinal itu nilai poinnya 107, padahal siswa kita itu sudah 100 ibaratnya. Nilainya 100, tinggal 7 poin mereka sudah bisa nyampe semifinal. Tapi itu ada rasa bersalah di diri mereka. Melihat bahwa, oh ternyata saya tidak percaya diri seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Menurut Bu Diana, komunikasi yang terjalin dengan Waka Kurikulum dan Bu Diana ini sudah terjalin sangat intensif atau belum? Maksudnya memang Waka Kurikulum juga tahu nih bahwa Bu Diana itu kan tadi Bu Diana sesuai penjelasannya Bu Diana kan kita itu sudah melaksanakan atau melakukan do the best action nih. Sudah melakukan yang Ya. terbaik. Menurut kita nggih, menurut kita gitu. Namun kadangkala karena komunikasi ini belum terjalin dengan maksimal, akhirnya ada miskomunikasi. Menurut Bu Diana, apakah komunikasi antara Bu Diana dengan Waka Kurikulum sudah terjalin baik? Kalau saya sih di sekolah kami Bu, itu, Bu, di setengah sekolah kami lima. tiap
kita kembali ke main room ya. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu Tutut. Siap. Jadi, Bu Ayu, kalau masalah koordinasi komunikasi, saya setiap ada masalah, setiap tidak ada masalah pun selalu berkomunikasi sama warga kurikulum. Termasuk perencanaan baru, strategi baru yang ibaratnya imbas ke kurikulum, kita selalu membahas hal tersebut. Termasuk tantangan yang diberikan ini sudah menjadi tantangan saya pada waktu mendapatkan SK penugasan beban kerja. Itu seperti itu sudah dapat. Cuma ada beberapa hal mungkin yang saya ide-ide yang lupa saya komunikasikan dengan Wakakurikulum. Meskipun rapat koordinasi kita itu 2 kali seminggu, tapi tetap yang dibahas itu mesti tidak fokus di pengembangan prestasi tadi. Maka mungkin hal ini yang bisa saya fokuskan. Perlu ada pembicaraan 4 mata yang memang intens masalah itu. Gitu, Bu Ayu. Oke. Menurut saya sudah sangat baik untuk pengambilan keputusan untuk menjalin komunikasi dengan Wakakurikulum. Karena bagaimanapun bentuknya, komunikasi adalah jalur utama dalam menjalin sebuah relasi begitu. Selanjutnya Bu Diana, setelah Bu Diana memaparkan upaya-upaya Bu Diana untuk meyakinkan Wakakurikulum bahwa Bu Diana sudah melaksanakan tanggung jawab dengan sangat baik, lalu apa rencana Bu Diana untuk merealisasikan kegiatan ini atau untuk meningkatkan ini harus ada perencanaan nih. Kira-kira perencanaan Bu Diana itu apa ya? Kalau perencanaan saya itu sebenarnya tetap fokus di aset yang kita miliki di sekolah. Bahwa saya itu mendengar sendiri dari beberapa rekan sejawat, termasuk refleksi, bukan refleksi ya, evaluasi dari hasil Olimpiade kemarin. Dari peserta-peserta dari sekolah-sekolah yang berhasil masuk di ranking semifinal tersebut dan dari kompetisi-kompetisi sebelumnya. Saya mendapat masukan dari rekan sejawat bahwa mereka ini persiapan untuk Olimpiade itu sangat matang, termasuk memanggil khusus dosen dari PTN untuk membimbing langsung siswanya, seperti itu. Jadi ini mau saya contoh, meskipun dengan kearifan kita, ibaratnya dengan kekuatan kita sendiri, dengan anggaran kita sendiri, seperti itu. Bayu mendengar? Kok ngelek? Bayu. Ngelek. Bu Ayu. Gimana Bu Ayu? Bu Diana maaf, nggak tahu kok keluar sendiri ini. Oke. Soft nge-freeze gitu.
Lanjut Ya, ya, Mas, oke. sampai Itu apa tadi tadi? Sampai rencana perencanaan. ya? Ya, perencanaan. Ya, saya ulang. Jadi dengan saya lanjutkan Bu Yayu ya. Dengan saran dari rekan sejawat ini, saya akan membawa rencana tersebut ke Wakakurikulum. Apakah bisa saya mengundang dosen mitra kita, karena kita sudah bekerja sama dengan 3 PTN, ITS, UNER, dan UNESA, di beberapa bidang, termasuk di kelas riset itu kita sudah tanggung jawab bermitra dengan UNER, maka tentu saja ini bisa dimaksimalkan untuk kegiatan bimbingan. Mungkin di waktu akhir finishing, pada waktu siswa sudah siap untuk ikut lomba. Sebelumnya guru yang membimbing, tapi finishingnya nanti dimantapkan kembali oleh dosen-dosen tersebut. Begitu Bu Ayu. Oke. Setelah mendengar perencanaan dari Bu Diana, sangat terlihat sistematis. Jadi perencanaan yang Bu Diana, skema permasalahan di awal. Jadi nanti akan ketemu benang merahnya saat Bu Diana sudah bisa membuktikan kepada Wakakurikulum bahwa Bu Diana sudah sangat jitu dalam mengeksekusi permasalahan di awal. Lanjut Bu Diana, setelah rencana Bu Diana tadi sudah sangat sistematis, ada tanggung jawab nih, tanggung jawab yang harus Bu Diana lakukan untuk finishing, dalam arti sudah setelah memiliki rencana, otomatis ada eksekusi pelaksanaan. Jadi tolong Bu Diana jelaskan kira-kira apa sih yang Bu Diana lakukan untuk merealisasikan rencana tadi. Sebagai bentuk tanggung jawab untuk sampai ke target yang berupa tantangan dari Wakakur tadi, tentu saja saya harus punya komitmen tinggi untuk menjalankan strategi yang sudah saya ajukan. Contohnya, tentu saja kalau mengundang dosen itu butuh anggaran besar, maka harapannya juga harus maksimal untuk semua efektif dan maksimal. Maka saya harus punya perencanaan, mulai dari jadwal bimbingan, kapan waktunya, dan siapa. Jadi yang paling penting ini siapa targetnya, karena anak-anak sendiri beberapa anti kalau diajak lomba, apalagi lomba yang eksak, gitu. Kalau apalagi sebuah karya tulis itu kadang-kadang anak-anak itu berat bu, seperti itu. Jadi tentu saja target peserta ini harus dimantapkan dulu siapa yang tergabung di kelas intensif ini, kelas olimpiade ini. Yang ketiga adalah tadi ada dukungan dari semua pihak, mulai dari Wakakur dan pimpinan yang lain tentang kegiatan ini, dari mitra kita, PTN yang akan bekerja sama dengan kita, dan yang pasti adalah peserta dan orang tuanya. Nah, ini jika sudah berjalan sesuai dengan rencana, harapannya tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik di sekolah ini lewat prestasi kompetisi, baik itu karya tulis, baik itu olimpiade mapel. Nah, semoga saja dapat tercapai. Wah, seperti itu, luar biasa sekali Bu Diana. Bu Diana itu memang sangat terlihat memiliki potensi yang luar biasa. Sehingga permasalahan yang Bu Diana sampaikan, akhirnya kita menemui titik temu apa yang harus Bu Diana lakukan, dan semoga pembicaraan kita pada sore hari ini memberikan value yang lebih, sehingga Bu Diana lebih percaya diri, lebih yakin terhadap eksekusi kegiatan untuk merealisasikan tujuan-tujuan mulia Bu Diana tersebut. Bagaimana Bu Diana? Ada lagi yang ingin disampaikan? Alhamdulillah sudah
Bu Ayu, terima kasih bincang-bincang sore ini sungguh membuka. Jadi memantapkan kembali apa yang ada di pikiran saya, seperti saya dapat dukungan penuh agar saya memiliki rasa percaya diri bahwa saya bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh Wakakurikulum tersebut. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Diana, semoga kita tetap menjadi teman yang sangat solid untuk selalu berbagi kebaikan, mendengarkan keluhan teman-teman, dan sebagai cara untuk berbahagia selamanya. Terima kasih Bu Diana, selamat ketemu pagi esok. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis keren Bu Diana. Bu, malah saya nggak bisa ngocing ini Bu. Ini saya kayak meraba-raba ini. Apa yang harus saya omongkan nih ya? Iya. Oke. Nanti direfleksi lah ya. Ya. Oke. Kita jalan 20 menit. Kita masuk di 45 Bu ya? Iya. Di 16.45. Oke, 20 menit untuk Bu Ayu sampai 16.20 baru refleksi gitu ya. Oke. Oke, Bu Ayu. Nanti kalau diulang Ibu Ayu ya, kalau salah Bu Ayu ya. Oh iya, boleh. Nggak usah salah-salah Budi. Waktunya mepet mau maghrib. Kalau saya nggak bisa membuat, ibaratnya gini ya, kalau coachingnya salah membuat instruksi kan berarti salah nanti Bu. Oh enggak, saya tahu kok sebenarnya isi hatinya Bu Diana itu maksudnya gimana. Jadi akan tetap nyambung sih. Oh itu. Iya, boleh. Sudah siap Bu Ayu? Siap Budi. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Diana, selamat sore. Sehat Bu Ayu? Alhamdulillah ceria sehat sekali kayaknya. Sebenarnya saya tidak seceria biasanya Bu Diana. Hati gitu saya ya, sebenarnya sedikit galau. Kira-kira mau ngobrol ini sama saya? Barangkali ada yang mau diobrolkan, saya bisa bantu. Sebenarnya dari kemarin saya tuh mencari-cari Bu Diana dimanapun Bu Diana berada. Kelihatannya Bu Diana tidak berada di kelas beberapa hari ini. Iya Ibu, saya ditugaskan oleh pimpinan untuk jalan-jalan ke tetangga sebentar tadi. Jadi baru sekarang nyampe sekolah. Oh, ngobrol apa ini Bu? Barangkali ada yang bisa dibantu Bu Ayu. Iya Bu Diana, sebenarnya saya ingin curhat. Kemarin itu di sekolah saya kan ada supervisi nih dari pengawas wilayah kerja. Nah, di supervisi itu saya kan praktik mengajar. Jadi saya diobservasi oleh pengawas. Saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Bu Ayu nge-lag lagi. Bu Ayu nge-lag lagi. Bu Ayu. Budi, nggak tahu kenapa ini, mungkin karena hujan ini, mohon maaf. Hujan terus di sini. Ya? Oke. Iya, sekarang pakai HP sekarang pakai HP. Sebelah jenengan masih ada ini gambar sampean. Iya, saya nyalakan dua ini. Oke, Budi. Jadi kemarin itu kan saya disupervisi oleh pengawas wilayah kerja. Nah, seperti biasanya saat supervisi saya kan disuruh praktek mengajar.
Nah, menurut saya sudah melaksanakan seluruh tahapan proses pembelajaran dengan cukup baik. Mulai dari pendahuluan, mulai dari kegiatan inti dan penutup. Namun, setelah observasi selesai, ada refleksi nih. Nah, di dalam refleksi tersebut, Ibu pengawas menyampaikan, katanya media pembelajaran saya kurang menarik. Saya kemarin itu memakai media PowerPoint. Ya memang bentuknya biasa-biasa aja. Tetapi menurut saya sudah memuat materi-materi yang seharusnya saya sampaikan kepada murid-murid saya, Budi. Jadi saya Ya. galau. Nah, jadi masalahnya adalah kalau menurut tadi ya saya mendengar Bu Ayu ini ada supervisi di sekolah dari pengawas. Tapi Bu Ayu ini merasa sudah maksimal nih pembelajarannya. Tapi setelah dievaluasi Bu ya, ternyata ya. Evaluasi apa refleksi nih? Iya. Ya. Ada Refleksi umpan balik. sama evaluasi, ada umpan balik, betul. Ada umpan balik dari pengawas bahwa media pembelajaran Bu Ayu ini kurang menarik. Iya. Jadi kira-kira kenapa kok media Bu Ayu kurang menarik menurut Bu Ayu sendiri? Sebenarnya menurut saya medianya sudah menarik. Namun kata beliaunya harusnya lebih powerful, lebih colorful begitu. Oh, lebih Karena colorful. iya, karena kan yang diajar masih anak SD nih katanya Oh begitu. iya. Jadi perlu Betul. powerful, iya. Terus menurut beliaunya ada media-media lain yang seharusnya saya pakai karena PPT itu menurut beliaunya masih sudah jadul, Budi. Begitu. Oke. Jadi menurut Bu Ayu apa yang harus ditingkatkan nih Bu Ayu agar medianya lebih menarik lagi? Akhirnya saya belajar untuk mencari media-media pembelajaran yang menarik, Budi. Salah satunya, saya membandingkan penggunaan PPT atau PowerPoint dengan penggunaan Canva. Iya. Ternyata benar, fitur-fitur di Canva itu lebih menarik, Budi. Jadi lebih spesifik, lebih banyak pilihannya. Akhirnya saya berencana untuk memperbaiki media pembelajaran supaya menarik. Saya akan membuat media pembelajaran yang terbuat dari Canva itu. Oh, jadi Bu Ayu tadi sudah menjelaskan untuk memperbaiki tadi hasil evaluasi dari pengawas tentang media pembelajaran yang kurang menarik, Bu Ayu akan belajar tentang Canva. Ya. Iya. Jadi lebih menarik menurut Bu Ayu ya. Oke. Iya, Barangkali Budi. ada tambahan lagi Bu Ayu yang bisa digali selain Canva untuk media yang lain. Kan kita tahu media itu tidak hanya apa ya Bu ya, PowerPoint ya, mungkin ada lagi kira-kira? Menurut saya yang perlu saya pelajari lagi itu ada media flipbook itu loh, Budi. Oh Yang ya, bukunya bisa bergerak-bergerak itu. Itu lebih Menurut menarik saya. sepertinya untuk anak-anak ya Bu Ayu ya. Iya, Budi. Barangkali bisa dicoba Bu Ayu. Nah, kira-kira kapan Bu Ayu mau memulai membuat media yang menarik buat anak-anak? Nah, ini permasalahan dan tantangan saya, Budi. Media flipbook ini adalah media yang belum pernah saya pegang. Jadi saya masih memiliki rencana untuk belajar terlebih dahulu cara akses flipbook ini, Budi. Oh gitu, jadi harus belajar lagi ya Bu Ayu ya. Kira-kira Iya. belajar di mana? Sudah ya, sudah ada pandangannya untuk belajar flipbook ini? Nah, karena kita berada pada kemudahan digital, kemarin saya sudah mengunduh tutorial membuat flipbook dari YouTube, Budi.
Memang Bu Ayu ini memang sudah inisiatif sebenarnya ya. Sangat inovatif sekali. Sosok guru yang sangat inovatif sebenarnya. Kalau Bu Ayu sudah bisa menyelesaikan masalah tadi ya dengan menyelesaikan masalah tadi dengan belajar flipbook, membuat media dengan Canva. Nah, kira-kira Bu Ayu, menurut Bu Ayu ini harus dimulai dari kapan Bu Ayu? Untuk belajar ini. Untuk biar pembelajaran Bu Ayu ini bisa dinikmati, bisa sampai ke anak-anak. Menurut saya secepatnya sih Budi, karena kata seorang pujangga itu sebuah kebaikan harus dimulai secepatnya, tanpa menunggu tanpa menunggu nanti. Apa ada strategi tambahannya mungkin Bu Ayu untuk belajar ini, mungkin menghadapi siapa tahu besok ada kendala atau bagaimana? Apakah ada strateginya untuk biar Bu Ayu ini maksimal dalam belajar flipbook, mengaplikasikan Canva di kelas? Oke, betul. Pertanyaannya Bu Diana ini mengingatkan saya kalau saya tuh punya teman yang memiliki ilmu IT yang luar biasa, Budi. Jadi nanti saya akan menghubungi orangnya untuk langsung mentutorialkan secara langsung sehingga saya langsung bisa mengeksekusi media pembelajaran tersebut supaya menarik dan yang pasti memperbaiki penilaian dari hasil supervisi kemarin. Nah, bagaimana Bu? Ada lagi kendala yang mungkin ada dari permasalahan tadi? Apakah sudah cukup atau digali lagi permasalahannya? Menurut saya kendalanya sebenarnya apakah saya mau keluar dari comfort zone atau tidak? Itu kendalanya Bu Di. Jadi, tetapi Bu Ayu sudah merasa bisa keluar ya dari yang strategi yang sudah dibicarakan, sudah dijelaskan oleh Bu Ayu tadi. Sebenarnya begini Budi, untuk keluar dari comfort zone ini memiliki tekad yang kuat. Apalagi saya tidak memiliki ketekunan seperti Bu Diana ini. Jadi saya butuh keyakinan dari Bu Diana, apakah kira-kira saya mampu untuk melaksanakan dan mengeksekusi perencanaan ini. Jadi Bu Ayu, dari pembicaraan kita tadi sebenarnya saya memahami bahwa Bu Ayu ini sebenarnya sudah memiliki masalah tentang hasil evaluasi yang dari pengawas itu. Tapi ternyata dalam diri Bu Ayu itu sudah menemukan jawabannya. Jawaban yang seharusnya akan dilakukan oleh Bu Ayu. Maka tentu saja saya yakin kalau Bu Ayu itu bisa menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh pengawas tadi. Nah, harapannya saya sendiri mengharap kalau setelah Bu Ayu menemukan jawabannya, ada tahap di mana kembali lagi ada tahap evaluasi dan umpan balik. Dari hasil belajar Bu Ayu, saya yakin umpan balik yang akan diterima Bu Ayu akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena saya yakin Bu Ayu pasti punya tekad untuk memperbaikan diri. Seperti itu Bu Ayu. Jadi terima kasih. Semoga dari obrolan kita ini bermanfaat untuk Bu Ayu. Ya, jika memang besok ada masalah lagi, bolehlah ngobrol dengan saya lagi. Barangkali ada beberapa hal yang kurang ya Bu Ayu ya dari obrolan kita tadi, mungkin dari ucapan saya kok nggak sesuai ya dengan hati, seperti itu. Barangkali seperti itu Bu Ayu. Tidak Bu Diana, seluruh masukan dari Bu Diana sudah sangat membuat saya yakin bahwa saya bisa melakukan yang lebih dari kemarin. Apalagi Bu Diana menjelaskan kiat-kiat bagaimana ternyata saya memiliki potensi itu. Yang sadar atau tidak sadar, saya kadang itu lupa atau tidak menyadari bahwa saya memiliki kompetensi dan potensi untuk melakukan yang terbaik lebih dari ini.
Terima kasih Iya. Bu Diana atas masukannya. Saya menjadi lebih tenang, saya menjadi lebih yakin untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bu Ayu sudah ngobrol dengan saya. Saya juga belajar dari Bu Ayu bagaimana Bu Ayu menyelesaikan masalahnya dengan inisiatifnya, itu juga pembelajaran dan pengalaman bagi saya. Nah, sudah Bu Ayu? Sudah Budi? Barangkali ada pekerjaan lain, kita jumpa lagi besok. Sudah sore menjelang maghrib. Ya. Jadi kita tutup obrolan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Nah, sekarang saya belum, ini refleksi diri apa merefleksi temen nih, Bu? Merefleksi diri aja. Refleksi diri. Dari saya dulu, Bu, ya. Atau temennya juga boleh, nggih. Nanti masukan dari Bu Ayu, biar besok ini saya bikin percakapan yang lebih runtun lah ibaratnya ya. Kalau tadi kan saya sudah paham bahwa Bu Ayu nanti akan menjelaskan ini dan itu kan. Iya. Kalau saya tadi sebagai coaching, saya jadi bingung, Bu, antara kok kembali ke identifikasi masalah lagi gitu ya. Jadi ternyata saya sudah menganggap sampai rencana aksi, tapi Bu Ayu masih di identifikasi masalah. Gitu. Oh, tadi ya? Oke. Iya. Jadi saya sebentar. Jadi tadi itu saya anggapnya Bu Ayu sudah mendapatkan solusi. Ternyata masih rencana. Masih identifikasi masalah. Ternyata identifikasi masalahnya yang jenengan apa yang di saya? Yang saya coaching. Jadi identifikasi masalah. Yang waktu jenengan coach apa yang coachi? Saya coach barusan. Oh, berarti yang ya. Ya. Jadi tadi itu Bu Ayu kan menjelaskan bahwa sudah Canva ya. Sudah dapat strategi Canva, terus kendala apa lagi, saya akan belajar Freebook. Itu saya pikir sudah solusi. Gitu. Apakah sudah solusinya itu, Bu? Iya, solusinya itu, Bu Di. Oh iya. Ketambahan lagi, Bu, ya, tapi ya tadi berarti saya akan belajar dengan teman. Itu strategi ya berarti ya, masa ya? Udah benar ya? Sudah betul. Sudah benar ya? Tinggal saya yang muter-muter. Nah, itu saya tuh gitu, Bu, muter-muter, Bu. Ini saya udah benar alurnya atau belum? Jadi identifikasi masalahnya kan tadi evaluasi dari pengawas bahwa medianya kurang menarik. Akhirnya Bu Ayu punya rencana belajar Canva dan Freebook. Betul. Ya. Jadi strateginya adalah tadi belajar dari teman, apa lagi, Bu? Mengikuti sekarang itu kan di PMM banyak Ibu Budi, termasuk diklat-diklat begitu. Jadi nanti mungkin saya mengarahkannya strategis. Jadi nggak boleh, kalau di coaching itu nggak boleh tanya kenapa sih sebenarnya, kenapa kok bisa. Jadi apa ya, bagaimana Bu Ayu sebenarnya enaknya begini aja Bu Di, untuk yang besok itu kan alur ceritanya itu kan sebenarnya kita yang alur ceritanya itu kan yang tahu kan kita sebenarnya. Bagaimana kalau alur, iya kan? Jenengan itu kan yang tahu konsep alur ceritanya. Gini aja lebih mudahnya. Saya yang buat untuk saya yang permasalahan saya yang buat. Jadi tahu runtut nanti. Jadi nggak angan-angan lagi. Ya, untuk yang jenengan buat sendiri juga, nanti kita tuker-tukeran, tapi kan berarti kan kita sudah punya teksnya gitu loh, Budi. Betul, jadi nanti runtut gitu aja ya. Iya, jadi sudah tahu habis ini kita ngomong apa kan ya. Kalau tadi kan saya nebak-nebak. Ya, betul. Makanya kita gitu kan ya. Makanya sebenarnya tadi siang pas waktu jenengan nge-share itu saya sudah nulis skripnya lengkap. Tapi karena Bu Diana ngasih poin itu, oke, berarti kita coba aja, kita coba kan latihan kan enggak apa-apa kan.
Tapi Saya kan belum sempat tadi. overall iya, tapi overall overall itu kan untuk Tirta Iya. ini kan poinnya adalah si coach ini menemukan keyakinan dalam dirinya bahwa dia itu memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah itu. Dan Betul. itu sudah kita temukan pada coachnya jenengan dan coachnya saya menurut saya. Jadi jadi ketika jenengan jadi coach saya juga menemukan value untuk menambah keyakinan saya untuk melakukan yang terbaik, begitu pula sebaliknya mungkin gitu. Jadi kira-kira apa Bu yang kurang dari saya? Ada beberapa hal yang besok mungkin nggak saya ulang. Sebenarnya tidak ada ya Budi, karena memang ini kan dadakan ya, ibarat kita syuting ini syuting dadakan tanpa skrip. tapi sudah jitu, sudah masuk ke dalam proses ceritanya itu sudah runtut sebenarnya. Namun ya karena skripnya tadi kan kita tidak punya ya, jadi ada AE-nya, jadi ada jedanya, betul. Kalau saya kayak kemarin itu pada waktu apa Bu, kemarin pengalaman yang bersama murid itu loh Bu. Oh iya, yang kemarin yang di PI2 ya? Itu skripnya malah belakangan. Karena kalau gitu. saya bikin skrip dulu, maka mereka kan tertuju dan gak rileks pada waktu acting gitu kan. Oh gitu. Jadi saya bikinnya memang seperti itu. Tapi ya kalau kita butuh skenario, makanya kemarin pada waktu saya japri Bu Ayu, skenario apa Bu gitu, biar saya tahu nih Bu Ayu nanti akan ngomong apa, saya akan ngomong apa. Nah ini kan saya belum bikin. Nah setelah percakapan kita berdua tadi kan berarti saya tahu Bu Ayu akan jawab seperti ini. Oh gitu kan. Jadi saya tapi kalau dari saya Bu, untuk Bu Ayu. Bu Ayu tadi ngomong komunikasi dengan kakak kurikulum. Itu sudah menurut saya sudah labeling ya, ibarat menjudge. Jadi harusnya Bu Ayu tidak ngasih clue gitu. Jangan ngasih clue. Ya. Jadi biarkan yang jawab sendiri. Jadi coaching itu tidak apakah komunikasi dengan wakak kurikulum itu sudah berjalan baik. Jadi itu sebenarnya ngasih clue sama jawaban ke coach. Oh gitu. Jadi, ya. Coach akan langsung fokus di iya ya, komunikasi dengan wakak kurikulum gitu. Sebenarnya Oke. Kalau melihat hubungan dengan sekitar, mungkin ada yang bermasalah Bu, mungkin seperti itu. Jadi gak langsung ngejudge ke kurikulumnya. Jadi biar nanti itu jadi jawaban saya besok. Wakak kurikulum. Oke. Komunikasi dengan wakak kurikulum itu jawaban saya yang harus menjawab sendiri. Oke. Sip. Oke, ya. Tadi itu iya. Jadi Bu Ayu itu kok Bu Ayu kasih jawaban gitu. Tapi memang gitu itu ya. Enggak terpikir dari saya. Oh iya, itu bisa jadi jawaban. Itu bisa jadi jawaban bagi saya. Jadi pertanyaan yang menjadi jawaban seharusnya itu ya. Iya. Jadi Bu Ayu cuma nanya, apakah hubungan dengan rekan baik Ibu atau ada masalah mungkin seperti itu. Jadi saya akan berpikir lagi. Oh apa ya? Oh mungkin komunikasi saya. Oke. Boleh. Gitu. Jadi ada ya kembali lagi ke 3 hal tadi. Makanya tadi itu saya tanya tanya ke Bu Ayu, baleni mana yang baleni? Lebih baik saya baleni omongannya Bu Ayu daripada saya bertanya, kenapa nggak belajar Canva? Nah itu kan saya salah nanti gitu. Tapi Bu Ayu kan gitu tadi ya. sudah jawab, kan belajar Canva. Nah itu Oke. Tapi berarti menurut saya berarti sesuai gitu aja Budi. Nanti jenengan yang buat skrip jenengan, saya yang buat skrip saya. Jadi kita tuker guling aja ya. Kapan Bu? Terakhir. Hari ini nanti bisa langsung saya share. Saya sudah jadi. Oh sudah jadi. Ya wis. Sudah jadi. Saya belum Bu. Nanti malam ya. Oke. Budi, tadi kan saya ngobrol angan-angan lah kan, saya sekarang kan itu Budi katut PPG itu loh Budi, jadi kan mengandung nyawanya, jadi yang mana yang bisa diselesaikan saya selesaikan secepatnya begitu. Nah ini tadi saya ngobrol sama Bu Yuyun juga kan tadi, Yuyun sama Bu Eli. Bu Yuyun itu juga gitu, Bu Yuyun sudah tidur gitu.
Kenapa kok kelihatan capek sekali? Iya Bu, ini loh kayak statusnya Bu Ayu. Ini kenapa tanggal berdampingan katanya gitu. Iya. Jadi tanggalnya kok kenapa ini berdampingan? Usah Bu, jadi pikir di sini lo rukul dulu. Iya, ya. Oke, oke. Jadi gitu ya. Nanti teksnya jenengan buat saya, tasnya saya buat jenengan gitu. Ya, betul. Itu aja. Jadi besok tinggal tahu lah alurnya. Meskipun besok ngomongnya jangan kaku-kaku, Bu. Nah, iya makanya. Oke. Nanti Ngobrol sebenarnya biasa aja. tapi sebenarnya enaknya itu memang nggak bawa teks sebenarnya. Iya, lebih nyambung, tapi ya kita akhirnya Bu. Iya Saya makanya. ngomong Oke, apa oke. ya? Saya mikir apa ya habis ini ya Iya. gitu. Tapi lebih aman pakai tag lah, nanti kan jadi sistematis. Iya, listnya apa gitu kan ya. Jadi kita tahu kita Iya. sudah nyampe mana alurnya gitu kan ya. Terus ini menunggu panggilan Bu di room. Sampun ya. Oke. Sampun-sampun kita ke ini ke main room ini masih ada kelompoknya Bu Yayu ini. Ada Bu Yayu. Saya juga Iya. tadi ngomong ke Bu Yayu. Bu Yayu semangat. Ini Bu jawab Bu Ayu. Tanya jawab aja Bu. Nanti saya nyontek Bu Ayu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang berjalan sangat baik adalah komunikatif. Ya. Yang perlu diperbaiki Bu? Itu tadi. Sistematis pertanyaannya. Ya. Biar kita tahu sampai tahap mana Ibu ya. Betul. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kondisi hadir. Ibaratnya Presence ya. hadir. Ya. Hadir jadi pendengar aktif gitu ya, sebelum dan setelah saat melakukan coaching. Betul, yang sebenarnya dalam mendengarkan seseorang bercerita itu kan kita tuh harus fokus. Meskipun ibaratnya di hati kita itu sebenarnya sumpek ada masalah, ketika kita sudah berhadapan dengan coach, kita harus profesional. Dalam wajahnya juga harus sudah kelihatan tenang, dalam pembicaraan juga tenang. Jadi yang perlu dilakukan adalah mindfulness. Kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, oke? Permasalahan kita yang ada di diri kita sekarang pribadi ini kita selesaikan sekarang, sudah all is well katanya, semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Kita fokus ke yang kita coaching ya, seperti itu Bu ya. Nah ini yang mungkin saya garis bawahi tadi Bu. Ini gara-gara anak saya ini di samping nih. Gara-gara anak saya. Jadi saya selama coaching Bu Ayu tadi, bukan coach dengan Bu Ayu. Saya nggak fokus dengan pertanyaan Bu Ayu. Iya. Oh iya. Anak tadi kan minta makan. Bingung kan? Manusiawi Bu Diana. Kan bingung ya. Jadi sebenarnya kan harus fokus. Nah, coachingnya ini nggak fokus ini tadi. Aduh, gimana? Berarti besok itu jadi antisipasi pada waktu rekaman gitu, seperti itu. Oke Budi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki? Sudah ya tadi ya? Sudah. Kalau tadi saya sudah. Jadi clear lingkungan. Saya fokus di coaching gitu ya. Betul. Udah. Tapi sebenarnya Budi, meskipun ya bukan akhirnya manfaatnya kita belajar di CGP yang coach sama coach, ternyata kita semakin yakin. Meskipun tanpa kita belajar di tahap ini, kita tuh sebenarnya sudah pernah jadi coach, juga sudah pernah jadi coach. Iya. Ya kan? Dari teman sejawat dalam konteks apapun itu, atau teman curhat, aku lagi ini galau nih gitu ya. Itu kita kan secara dalam kita jadi coach gitu ya. Nah, beruntungnya ketika ada di pembelajaran ini, kita jadi semakin yakin apa yang harus kita lakukan supaya lebih nyaman menjadi coach, lebih pedulilah dengan isi hati orang lain begitu. Iya. Jadi kalau saya biasanya ngobrol itu kan mesti itu ada kayak tadi tiga hambatan yang menghambat jalannya coaching. Jadi asosiasi atau asumsi ya. Jadi kalau misal Bu Ayu bercerita, saya bandingkan nih dengan pengalaman saya. Nah itu betul. Jadi waktu Bu Ayu ngomong media pembelajaran yang kurang baik,
saya itu ada tuh dalam hati tergerak, Bu Ayu harusnya begini gitu kan ya, ada tuh dalam hati. Iya, Tapi betul, kita harus betul, dilatih betul. oh jangan, ini bukan wilayahnya kita gitu kan. Kita lagi coaching, jadi Iya, ini adalah mendengarkan Bu Ayu karena dengan masalahnya. betul, Jadi jangan betul, disamakan dengan pengalaman yang kita miliki kok jadi betul. coaching. Kebalik nanti, yang jadi coaching yang malah Iya, jadi saya gitu kan ya. Ya, seperti ya, itu. Itu yang yang saya akhirnya, pelajari. betul, akhirnya membandingkan kesusahan diri sendiri dengan orang lain kalau 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 Jadi situasinya itu lagi belajar ya galau nih ya. namanya. Iya, Iya, betul. Meratapi nasib iya, bersama. iya. Oke, oke. Nah itu Yuk kita makanya kembali itu jam yang berapa? 45 katanya belum ada panggilan. Oke. Jadi ya itu Bu. Jadi ini yang saya pelajari untuk teknik coaching. Makanya saya kan agak was-was untuk untuk modul 2.3. Nah, kemarin saya ngobrol ke Bu Ayu, saya tidak menguasai modul ini karena saya sendiri itu ya gitu. Ada asumsi, ada asosiasi, ada labeling. Kalau diceritain apa, aku ngerti sampai kok akhirnya gini kan gitu kan. Jadi itu kan sudah labeling. Nah, Oh, aku belum paham betul. kok. Cerita aku ngerti kayak gitu kan. Itu kan ya kebiasaan Nah, yang tidak bisa kebiasaan yang dihilangkan. sebenarnya setiap kita memiliki sisi begitu Bu Diana Ya, ketika ya. berhadapan dengan situasi begini. Namun di sekolah itu saya tuh jadi guru BK Bu di sekolah Oh itu. ya, Jadi iya, jadi ketika ada murid-murid yang bermasalah dari kelas 1 hingga kelas 6, nanti kepala sekolah carinya itu ke saya pagi-pagi. Boy di oh gitu. mana? Begitu nggih. Kayak tadi itu, Bayu tolong ya. Nggih Bu enten nopo? Ini ada kelas 4. Ini bermasalah begini begini begini. Tolong saya minta di eh, konseling ya, gitu. Jadi Hmm. jadi dengan adanya materi ini akan semakin tahu caranya, step-stepnya itu jadi semakin tahu. Gitu. Mungkin mungkin orang itu melihat saya itu katanya Bu Diana kan ceria nih, ceria. Bukan tidak pernah sedihnya, tapi saya yakin hidup itu harus memang dipaksa untuk senang dengan dipaksa senang sebagai tanda syukurnya begitu sebenarnya bukan berarti tidak pernah sedih tapi ada sesuatu apa ya Budi ada sesuatu yang memang harus kita paksakan untuk membuktikan bahwa rencana Allah mesti baik bagi saya begitu. Ya, benar-benar. Cuma saya ya, kalau ngelihat guru SD itu keren banget tuh, beneran keren banget. Kalau saya di SMA aja ada anak yang tidak sesuai sudah, ini mulut sudah pengen ngomong. Kenapa? Kan ibaratnya seperti itu, ibaratnya kayak musuh gitu kan kadang-kadang ya. Tapi setelah saya ikut GP ini, saya kalau melihat anak yang misal masalah anak opus kan berusaha untuk pasti dia melakukan ini pasti ada alasannya. Memiliki alasannya, Memiliki betul. alasan. Kadang-kadang kita sudah menjudge. Kenapa sih kok enggak? Kok tidur gitu ya? Kenapa kok tidur di kelas? Sedangkan kita sudah tahu setelah belajar ikut CGP ini sudah tahu bahwa anak tidur di kelas itu pasti ada alasannya. Kenapa? Mungkin pembelajaran kita kurang menyenangkan. Mungkin pembelajaran kita tidak menarik bagi dia. Atau kalau di tingkat SMA, Bu Ayu, Ya. mungkin anaknya kemarin bekerja. Nah, gitu. Kalau sudah tingkat SMA gitu, kadang ada beberapa anak yang tidur itu kerja waktu malam itu. Jadi kerja buka warung kopi seperti itu. Atau paling ya yang nggak ngerti, maksudnya yang bandel lah, ibaratnya bandel. Belum paham lah, kalau saya nyebutnya belum paham. Itu ya begadang, main game, nongkrong, mungkin seperti itu ya. Belum paham maknanya bahwa dia itu punya kewajiban sebagai pelajar, itu aja. Jadi saya sendiri bukan masa bodoh ya, kalau dulu kan saya harus selesai hari itu gitu ya. Kalau ada masalah harus selesai hari itu. Kalau sekarang birokrasi sudah jalan di sekolah kami, sudah ada birokrasi yang jalan bahwa itu bukan tanggung jawab saya, maksudnya bukan tanggung jawab, masih ada yang lebih kompeten untuk menyelesaikan masalahnya, misal wali kelasnya dulu baru ke guru BK seperti itu. Jadi kalau wali kelas nggak mumpuni, guru BK. Kalau guru BK nggak mumpuni, ya
kepala sekolah, orang tua dipanggil. Kalau dari tahap wali kelas sudah bisa ngandani, berarti sudah bisa ngajak anak ini baik gitu ya. Kenapa harus ditingkatkan? Itu selesai gitu kan seperti itu. Itu Nah, yang betul. Kalau SMA begitu ya, Budi ya, ya. lebih bisa to the point gitu. Nah, kalau SD itu memang saya juga harus ambil nafas dulu. Saya enggak, kan kita sudah pernah belajar nggih, bahwa Ya. kenangan-kenangan di usia golden age itu akan terbawa dia sampai nanti. Iya. Nah, saya tuh berhati-hatinya begitu, bukan karena saya takut bahwa saya nanti dicap sebagai guru yang jahat, bukan, tapi bisa saja kalimat yang saya ucapkan nanti ketika saya tidak hati-hati nanti akan melukai hatinya hingga sampai berdampak pada perkembangan emosional dan psikologinya begitu. Iya. Jadi Dan ingat-ingat ya bahwa saya dulu betul, gitu ya. betul. Benar. Bahkan kan jadi kan memang pemahamannya anak kan untuk di SD kan belum sekongkret SMA begitu ya. Langsung Iya. jitu begitu. Nah, jadi ketika Iya. ada masalah seperti tadi tuh hampir 1 jam itu. Sambil 1 jam itu menemukan ibarat TV rusak gitu, kabel yang konslet itu di mana itu saya belum menemukan. Bapak Tuh, Ibu jadi kembali ke begitu. main room. Oke, Bu. Ya, siap, Bu. Sampai jumpa. Oke, Bu Diana. See you. Assalamualaikum.